Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas update market baik dari segi fundamental dan juga teknikalnya ya. Nah, untuk di minggu ini news dari fundamental kita bisa cek di Forex Factory ya. Ini sudah disesuaikan jamnya dan difilter hanya menampilkan news atau event yang labelnya merah. Nah, di minggu ini lumayan banyak event. Hari Rabu ini nanti di jam 8.30 malam itu ada news CPI, lalu ada news lagi dari CAD ya atau Kanada. Nah, jadi teman-teman di sini yang mau trading di Kanada wajib pantau newsnya ini. Nah, ini di Kanada nanti ada news interest rate ya, kenaikan suku bunga. Nah, lalu Kamis ada PPI dan Jumatnya ada GDP untuk GBP ya. Jadi untuk yang trading GBP misalkan GU atau GJ, nah itu wajib pantau nanti di hari Jumat. Nah, untuk forecastnya sendiri kemarin sudah ada satu event ya, yaitu JOLTS. Itu eventnya good USD. Nah, actualnya itu ada 7,7 dari forecastnya 7,6. Nah, dia di atasnya data sebelumnya, juga di atasnya forecast. Berarti secara datanya itu JOLT opening itu strong USD ya di sini. Nah, lalu untuk CPS sendiri di sini justru forecastnya itu semuanya bad USD. Nah, nanti ini penting kita lihat apakah CPI ini bad USD atau good USD. Nanti kita akan cek chart dari DXY atau indeks dolar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas teknikalnya satu persatu ya. Seperti biasa kita akan mencoba untuk menganalisa chart dari Bitcoin itu dimulai dari weekly. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kita mempunyai batas swing low itu di sini sekitar 48.000 dan batas swing high itu ada di sekitar ATH yaitu 109.000. Nah, ini adalah trading range kita di weekly. Kita bisa tarik Fibo dari swing low ini ke swing high. Nah, di sini kita akan mendapatkan zona atau area di 61 dan 71. Nah, jadi ekspektasi kita kalaupun nanti Bitcoin ini masih akan turun, itu masih sesuai ya dengan plannya. Nah, sebelum naik di sini. Nah, ini adalah gambaran untuk weekly. Nah, kalau kita mengabaikan Fibonya misalkan, kita lihat ini adalah support and resist terdekatnya untuk weekly. Nah, ada di 71. Nah, jadi sama ya. SNR-nya juga masih di area Fibo tadi. Jadi ini adalah target penurunan jika Bitcoin masih mengalami penurunan. Di sini dibilang sudah bottom, belum ada konfirmasi ya. Nah, tinggal kita lihat nanti weekly closingnya ini seperti apa. Kalau weekly closingnya hijau seperti ini, nah ini masih ada potensi untuk naik lagi. Tetapi jika weekly-nya kembali merah, maka Bitcoin mau nggak mau harus turun lagi ya untuk mencari support terdekatnya lagi. Nah, ini untuk candle atau chart di weekly. Sekarang kita ke daily. Nah, kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah low yang terakhir kemarin. Nah, low ini tidak berhasil di close body, melainkan hanya di sweep. Lalu candle daily kemarin itu closingannya hijau. Nah, hijau lalu posisinya di sini adalah sweep juga. Nah, jadi ekspektasi kita memang untuk LTF-nya itu Bitcoin akan gerakan atas dulu ya. Jadi akan menembus target candle ini dulu gitu misalkan. Nah, di sini potensinya Bitcoin akan naik. Dari yang kita lihat, yang kelihatan jelas ya di daily ini ada FVG kecil. Nah, di sini di sekitar 8485. Jadi ekspektasi kita Bitcoin masih bisa naik ke 84 sampai 85 ya. Nah, nanti kita juga akan cek bagaimana tren di time frame kecilnya. Sekarang kita coba cek di H4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa memang
secara strukturnya di sini ini adalah sweep liquidity. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah IDM. Nah, IDM jadi harusnya kalau kemarin itu ini di 78 itu di close bawah itu menjadi bos ya. Nah, tapi ini kan belum. Jadi di H4 ini trennya masih lanjut tren sebelumnya. Yang perlu kita pantau adalah ini menjadi high 95. Nah, ekspektasi kita jika Bitcoin masih ingin melanjutkan penurunannya, maka Bitcoin tidak boleh break 95. Misalkan dia ini naik. Nah, ini jika Bitcoin plannya masih turun. Tetapi jika di sini Bitcoin malah berhasil break dari 95, nah maka di sini kita akan melihat bahwa Bitcoin akan berpotensi untuk lanjut naik ke lebih tinggi ya. Jadi di sini kalau Bitcoin malah break 95 berarti ada potensi untuk CH di sini. Nah, jika ini CH berarti ya nanti teman-teman tinggal cari plan longnya atau buy. Nah, sementara untuk sekarang karena ini belum ada pembuktian dan trennya masih belum jebol 95 berarti trennya adalah turun ya. Nah, jadi kenaikan ini sifatnya hanya sebagai pullback. Nah, coba kita cek di time frame kecilnya di H1 misalkan. Nah, di H1-nya ini Bitcoin tertahan supply zone ya. Ini ada supply zone kecil. Nah, di sini masih tertahan. Nah, jika nanti ini bisa break, maka Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ini masih kena supply. Misalkan kita di M15. Nah, di M15 ini cukup menarik ya. Menariknya adalah misalkan di sini teman-teman menandai sebagai low itu boleh di sini. Nah, lalu misalkan teman-teman ingin menjadikan ini sebuah CH juga boleh di LTF. Nah, jadi kita mendapatkan POI yang menarik di sini. Ini. Nah, jadi nanti ketika marketnya turun lagi, teman-teman bisa pantau untuk mencari buy di sini. Nah, cuman kalau ini langsung naik ya teman-teman jangan ambil buy-nya ya karena berarti targetnya sudah selesai. Jika target di HTF-nya sudah selesai, skip aja buy zone di bawah karena biasanya itu akan kecil probabilitasnya. Oke, ini adalah gambaran atau mapping untuk Bitcoin dari time frame weekly sampai time frame M15. Sekarang kita akan mencoba untuk cek market dari XAU atau gold. Oke, kita coba cek dari weekly-nya. Nah, di sini masih sama ya. Di weekly kita mempunyai batas atas yaitu di ATH dan batas bawahnya itu di bawah ini. Nah, ini adalah candle bearish engulfing. Jadi ekspektasi kita adalah untuk gold ini dia ada potensi untuk turun ya. Dengan catatan bearish engulfing-nya ini tidak di break hanya bagian high-nya di 2956. Nah, di sini ada yang menarik yaitu kita ada SNR weekly di sini. Nah, di sekitar 2935. Kita coba cek di daily-nya. Nah, di daily-nya ini sebenarnya kalau dibilang trennya itu belum ada tren yang signifikan ya. Cuman memang di sini area ATH itu sudah menjadi valid high. Nah, sudah jadi valid high. Di sini juga market sudah break sektor yang ini, yang minornya. Ini pasti kalau di LTF ini akan menjadi CH. Nah, kita coba cek di time frame H4 dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, kalau di sini untuk H4 sendiri ini sudah ada signal untuk CH atau change of character. Jadi ekspektasi kita memang untuk gold ini dia tujuannya adalah bawah ya. Nah, dengan catatan high-nya tadi tidak ditembus. Nah, di sini gold juga sudah masuk zonanya. Nah, jadi nanti untuk teman-teman tinggal cari entry point. Misalkan dia kena SNR weekly ya, lalu dia turun. Nah, untuk targetnya ini sangat lumayan ya. Targetnya itu berarti ada di sini. Ini adalah target pertamanya jika plan turunnya jalan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah plan untuk H4-nya. Nah, dengan catatan bahwa 2956 ini tidak tertembus ya. Oke, kita cek di H1-nya. Nah, ini dia yang menarik nih. Di H1.
Kalau teman-teman cek, tadi kan kita menemukan SNR weekly di sini. Nah, lalu ketika kita zoom in di H1 kita mendapatkan POI di sini. Ini ada bearish order block yang sangat bagus. Nah, ini adalah zona yang sangat bagus. Ini areanya ada di kisaran 32 sampai 44. Nah, jadi tugas teman-teman di sini adalah memantau angka 32 sampai 44 ini, lalu teman-teman bisa buat posisi sell di sini. Nah, kalau sekarang kan kalau misalkan belum pakai konfirmasi kan masih jauh nih sell-nya. Nah, cuman ini adalah plan yang bagus untuk gold. Sekarang kita cek LTF-nya. Masih mendukung ya untuk kenaikannya. Nah, ini masih belum break. Nah, ini masih ada potensi untuk naik. Oke, jadi ini adalah plan dari gold. Mengikuti narasi weekly, daily, dan H4. Oh iya, tentu ini harus diperhatikan juga. Nanti malam kan ada CPI. Jadi teman-teman juga wajib menjaga resikonya dan MM-nya. Oke, yang terakhir kita akan mencoba untuk cek market crypto. Nah, di sini kita bisa gunakan CoinGlass. Kita cek RSI heatmap-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat koin-koin seperti Grass, Drift, GPS, TNSR. Nah, ini udah pada oversold. Nanti kita coba cek ya. Cek teknikalnya seperti apa. Nah, yang di bawah yang masih di hijau-hijau ini ada potensi bahwa kita bisa cari scalping long misalkan. Nah, kita coba contohkan Grass sama Drift ya. Di sini kita contohkan Grass. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk Grass ini posisi sekarang ada di zona OB. Nah, ini ada OB-nya. Nah, cuman di bawah ini juga ada OB yang lebih menarik lagi. Di sini ada OB. Ini adalah extreme OB-nya. Nah, extreme OB, lalu di atasnya ada FVG ya. Nah, kita tanda di sini. Kita analisa cepat saja. Kita menggunakan cara yang kemarin. Nah, jika kita menentukan H4 sebagai POI-nya, maka kita akan mencari konfirmasi di M15. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan POI-nya nih di H4. Nah, sekarang coba kita cek di M15. Nah, di sini teman bisa cek di M15-nya ini masih solid bos bawah. Nah, kita belum bisa eksekusi long di sini. Kita bisa eksekusi long di zona atas ketika market sudah membentuk CH di sini. Nah, seperti ini. Nah, jika nanti Grass ini ternyata naik, nah di sini teman-teman mendapatkan konfirmasi. Di sini dapat konfirmasi. Nah, teman-teman bisa cari posisi buy di sini tanpa menunggu zona bawah. Nah, tetapi jika skenario CH ini gagal, maka teman-teman wajib menunggu market untuk turun lagi. Nah, baru mencari konfirmasi di bawah sini. Nah, ini adalah gambaran atau plan untuk Grass ya. Nah, nanti teman-teman bisa jadikan referensi sebagai trading setup. Lalu di sini kita akan bahas Drift. Nah, di sini Drift sangat drop sekali ya. Sampai low-nya sudah tertembus. Nah, di sini kita dapat POI. Jadi walaupun nanti Drift ini akan turun, setidaknya dia ada potensi untuk naik dulu ya. Nah, di H4-nya kita cek dulu H1-nya seperti apa. Nanti kita cek di M15. Nah, untuk M15-nya ini Drift sebenarnya masih sangat kena pressure seller ya. Nah, di sini masih reject. Nah, mungkin untuk Drift teman-teman menunggu sedikit lebih lama. Nah, ini adalah liquidity terakhirnya. Kalau yang ideal itu adalah dia sweep liquidity dulu, lalu buat struktur. Nah, ini baru teman-teman ambil posisi buy di sini. Nah, skenario idealnya adalah seperti ini ya untuk Drift. Jadi teman-teman menunggu CH lalu baru cari posisi buy. Nah, ini untuk lebih aman ya, walaupun kadang menunggunya lama, tetapi ini teman-teman konservatif dan bisa menurunkan resiko dan tidak berspekulasi di market. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye.